Perkenalkan, nama saya Ruswandi Wali. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang statistik non-parametrik menggunakan SPSS. Statistik non-parametrik adalah metode analisis statistik yang tidak memerlukan asumsi distribusi data tertentu, seperti distribusi normal, sehingga sangat berguna ketika data berskala ordinal, nominal atau data interval atau rasio yang tidak memenuhi asumsi parametrik. Berikut adalah pembahasan lengkap tentang statistik non-parametrik menggunakan SPSS. Oke, jadi di sini statistik non-parametrik cocok digunakan ketika yang pertama yaitu ukuran sampel kecil, data tidak berdistribusi normal, data berskala nominal atau ordinal, dan data mengandung outlier. Jenis uji statistik non-parametrik di SPSS. Yang pertama yaitu uji square atau X kuadrat, digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel kategori nominal atau ordinal. Uji kesesuaian atau goodness of fit, apakah distribusi data sesuai dengan yang diharapkan. Uji chi-square contingency, apakah ada hubungan antara dua variabel kategori. Jenis yang kedua yaitu uji Mann-Whitney. Di sini yaitu alternatif dari uji t-test independen, digunakan untuk membandingkan dua kelompok independen pada data ordinal atau tidak normal. Jenis uji statistik non-parametrik di SPSS yang berikutnya adalah uji Wilcoxon-Sainz-Rank. Uji ini merupakan alternatif dari uji t-test berpasangan yang digunakan ketika membandingkan dua kondisi berpasangan pada data ordinal atau tidak normal. Di SPSS, jalur yang digunakan adalah analyze, ke non-parametric test, ke legacy dialogues, ke two related samples. Baik, yang berikutnya ada uji Kruskal-Wallis. Uji ini adalah alternatif dari uji ANOVA satu arah yang digunakan untuk membandingkan lebih dari dua kelompok independen. Langkah pada SPSS untuk menjalankan uji ini adalah analyze, ke non-parametric test, ke legacy dialogues, lalu pilih K independent samples. Baik, yang berikutnya ada uji Friedman. Uji ini merupakan alternatif dari repeated measure ANOVA. Uji ini digunakan untuk membandingkan lebih dari dua pengukuran dalam kelompok yang sama atau berpasangan, terutama jika data tidak normal. Di SPSS, jalur yang dapat digunakan adalah analyze, ke non-parametric test, ke legacy dialogues, lalu pilih K related samples. Di sini ada contoh kasus dan interpretasi di SPSS. Contoh yang pertama, uji Mann-Whitney. Misalnya, apakah terdapat perbedaan kepuasan layanan antara pelanggan pria dan wanita? Langkah-langkah pertamanya yaitu, pertama, masukkan data variabel, jenis kelamin, dan kepuasan. Yang kedua, pilih analysis, non-parametric test, legacy dialog, dan dua independent sample. Terus, yang pertama, masukkan kepuasan tes variabel list atau jenis kelamin ke grouping variabel. Yang kedua, klik define group, masukkan nilai label, misalnya 1 sama dengan pria, 2 sama dengan wanita. Lalu yang ketiga, klik OK. Lalu di output, akan muncul nilai ASYMP, SLG, 2 talet. Jika kurang dari 0,05, maka ada perbedaan signifikan. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dalam statistik non-parametrik. Kelebihannya itu, yang pertama, tidak bergantung pada distribusi normal. Yang kedua, cocok untuk data ordinal atau nominal. Yang ketiga, lebih robust terhadap outlier.
Terus kekurangannya itu pertama, kurang powerful dibanding uji parametrik jika data memenuhi syarat. Yang kedua, tidak memberikan informasi sebanyak uji parametrik. Selanjutnya yang terakhir yaitu tips analisis statistik non-parametrik di SPSS. Yang pertama, selalu periksa terlebih dahulu skala datanya. Yang kedua, lakukan uji normalitas atau Shapiro, Wilk, Garing, Kolmogorov, Smirnov. Yang ketiga, pilih uji berdasarkan desain penelitian atau independen vs berpasangan. Dan yang terakhir, gunakan diagram box plot atau tabulasi silang untuk eksplorasi awal. Perkenalkan, saya Rufia Rumadai. Di sini kita akan masuk ke langkah-langkah uji statistik non-parametrik menggunakan aplikasi SPSS. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini kita akan menggunakan uji Man with You, di mana pada poin B yang tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Ruswandi Wali. Langkahnya kita klik dulu variabel view. Kemudian yang pertama kita klik hasil. Itu kita klikkan kelas. Kemudian desimalnya kita mulai ubah 0. Nah, untuk kalinya itu kita masukkan pilihan pertama, yaitu labelnya itu kelas eksperimen. Kita add. Kemudian pilih yang kedua, labelnya yaitu kelas kontrol. Kemudian kita add, kita lihat OK. Nah, di sini kita ke data view, kita akan masukkan data yang sudah kita punya. Nah, ini data yang kita sudah punya, kita masukkan, kita klik copy. Kemudian kita masukkan ke SPSS. Nah, untuk menguji statistik non-parametrik, angka pertama yaitu kita klik analyze. Kemudian kita pilih non-parametric test. Kemudian kita klik lagi dialog, kita pilih to independent sample, kita klik, kemudian untuk hasil kita masukkan ke test variable list, untuk kelas kita masukkan ke grouping variable. Nah, kita klik dulu find grupnya. Nah, untuk grup yang pertama itu kode tadi kan 1, kemudian untuk grup yang kedua kodenya adalah 2. Kita klik continue. Nah, kita klik OK. Maka di sini kita akan kita lihat bahwa hasil uji tes parametrik ini tuh untuk minutnya itu 389,5. Nah, untuk Z-nya itu di min 0,0251, untuk hasilnya itu 0,802. Nah,